Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sepatah kata dari Ketua KPR Uber SMP Negeri 4 Rangkas Bitung, yang keempat sambutan Kepala SMP Negeri 4 Rangkas Bitung, yang kelima sambutan dinas dan lembaga terkait, yaitu dari Dinas Koperasi dan UKM, Bikopinda dan PKPRI, dan yang keenam ramah-ramah. Untuk yang B khusus, itu yang pertama pembukaan, yang kedua peninjauan dan pengesahan acara, yang ketiga peninjauan dan pengesahan notula RAT tahun buku 2019, yang keempat laporan pertanggungjawaban pengurus, yang kelima laporan badan pemeriksa, yang keenam pemandangan umum, yang ketujuh pengesahan laporan pertanggungjawaban tahun buku 2020, yang kedelapan pemilihan pengurus dan BP untuk periode 2021 sampai 2024. Yang kesembilan rencana kerja untuk tahun 2021, dan yang terakhir ke-10 penutup. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min qawli. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 4 Rangkas Bitung sekaligus pembina koperasi, yang terhormat Ketua PKPRI Kabupaten Lebak Bapak Dr. Andes Janardianto MPD, yang terhormat Ketua Dekopinda, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Bapak Haji Sudari, yang terhormat Kepala Dinas Koperasi dan UKM, dalam ini diwakili oleh Kabid Pengawasan dan Pengendalian Bapak Dr. Andes Ruli beserta jajarannya, para pengawas, teman-teman pengurus serta para anggota koperasi sekalian. Puji syukur Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak yang ditergali oleh Pak Kabid dan jajarannya yang hormati, sahabat saya Ketua Dekopinda Kabupaten Lebak juga yang saya hormati, Bapak Kepala SMPN 4 Rangkas Bitung juga yang saya hormati, dan sahabat saya pengurus dan pengawas KPRI Uber SMP Obat juga yang saya hormati, serta Bapak Ibu selaku pemilik, pengguna, pemelihara, pelestarian KPRI Uber SMP Obat ini yang berbahagia. Wajib kita bersyukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sesuai dengan kesepakatan, karena walaupun tidak kita punya perasaan takut ada yang ngintip lebih cepat lebih bagus asal berkualitas, kita kesepakati ke sana. Contohnya yang kaitannya juga ada taktik, ada rencana anggaran, itu betul lewat-lewat yang intinya saja tadi, termasuk yang akhir ada pemilihan pengurus dan pengawas. Kalau memang disepakati ya masih sehat semua insya Allah. Kalau secara aklamasi oke, tinggal melantik nanti saya terakhir. Itu aja, jadi nggak bertele-tele. Tapi kalau Bapak Ibu anggota lain yang memang usul saya juga akan duduk di kepengurusan, itu boleh-boleh saja, itu demokratis namanya. Sebelumnya saya mohon maaf, saya atas nama Dekopinda, saya sebagai sekretaris. Jadi sebelum itu saya akan memberikan gambaran kepada Dekopinda. Ya, Dekopinda Kabupaten Lebak masa kepengurusan habis tahun 2020, dan alhamdulillah ya, yang insya Allah ketuanya juga itu sudah meninggal dunia, Julita itu ketuanya itu. Untuk itu kami informasikan kepada gerakan koperasi, kami akan melaksanakan musda yang akan dilaksanakan tanggal 20 Maret 2021. Ya, jadi Bapak dan Ibu nanti dari gerakan koperasi akan mencalonkan ketua
Dekopinda ya kami persilahkan. Itu sebagai informasi. Pernah Dekopinda. Sekarang Dekopinda itu kantornya juga nggak jelas Bu. Kami dulu ngontrak, sekarang kontraknya habis. Jadi sekarang itu nggak punya kantor. Jadi insya Allah saya sudah mendekati sama Pak Ketua PKPRI. Insya Allah nanti akan diberikan ruangan di itu. Bahkan yang mau SMP, ya kalau SMP itu digabung mungkin banyak karena cuma SMP ini masing-masing punya koperasi ya sehingga anggota peredaran anggota itu ya seperti itu. Namun demikian gimana caranya anggota ini untuk terus sambutan dengan kegiatan-kegiatan daripada koperasi KPRI Uber. Kalau saya melihat dari laporan yang disampaikan ke kami, barangkali sudah disampaikan juga dari Pak yang lain dari Dekopinda juga tadi sudah singgung bahwasanya KPRI Uber dari kinerjanya barangkali dari sudut kinerjanya memang saya sangat apresiasi karena walaupun dengan kondisi pandemi saat ini tapi masih bergerak menuju yang positif, artinya ada peningkatan baik itu dari keuangannya maupun dari hal-hal yang lain, terutama SAU-nya juga saya lihat ada peningkatan walaupun tidak sebesar seperti sampai tadi Pak Ketua, tidak sebesar yang tahun-tahun sebelumnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peninjauan kaitannya dengan usulan, hanya memang boleh katakan pada saat itu karena kita pelaksanaannya ada di Repipa, tidak banyak juga dari beberapa anggota yang mengajukan pengusulan. Yang saya ingat itu dari Pak Asep hanya berkaitan dengan tentang studi banding dan juga usulan untuk pengadaan sembako. Namun memang untuk pelaksanaan kali ini studi bandingnya juga memang belum kita lakukan, termasuk juga sembako. Walaupun sembako itu karena sesuatu hal sebagainya sehingga usulan tersebut memang belum kita laksanakan. Itu mungkin berkaitan dengan peninjauan atau rapat tahun buku 2019. Yang berikutnya juga ada kesalahan data dari Ibu Nupus, kemudian juga Ibu Nunung dan Ibu Haja Hanita yang tahun kemarin ada kesalahan dalam hal kelebihan ya Pak Bu. Itu mungkin yang berkaitan dengan yang lainnya yang boleh katakan tidak terlalu urgen untuk peninjauan ataupun untuk tahun buku 2019. Notula RAT tahun buku 2019 bisa disahkan. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu laporan pertanggungjawaban pengurus yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua. Pada Bapak Ketua dipersilahkan kembali. Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau kita bicara berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban, tidak berbeda dengan pertanggungjawaban tahun-tahun sebelumnya bahwa kalau dilihat daripada buku RAD kali ini karena memang Bapak Ibu megang buku yang simpel sehingga di situ tidak tertulis laporan pertanggungjawaban. Tapi secara singkat saja saya akan bacakan berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2020. Kaitannya dengan keanggotaan kita yang tadinya 65 itu kemudian keluar 3 orang atas nama Ibu Nong ya. Ibu Nong kemudian Pak Eri, satu lagi siapa kemudian masuk 5 orang anggota baru, termasuk diantaranya Ibu Sutihan, Ibu Ayunini, kemudian ditambah dengan Bu Eli Henatini, ya, kemudian Bapak Hartono. Sehingga sekarang jumlah anggota baru kita atau jumlah anggota koperasi Uber itu ada 62 orang. Di koperasi kita itu sifatnya fluktuatif ya. Kadang tahun ini
bertambah, kadang tahun berikutnya berkurang. Itu menunjukkan dinamika dalam sebuah organisasi. Dan yang kedua, yang perlu saya sampaikan, ada yang disebutkan oleh ketua tadi, adanya peningkatan simpanan sukarela. Dan yang ketiga adalah ini yang menjadi perhatian sebagian besar anggota koperasi, yaitu SHU. Untuk SHU tahun buku 2020 ini ada peningkatan sebesar 6,45% dari tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 4 Rangkas Bitung, dalam hal ini sebagai pembina Koperasi Uber, pengurus Koperasi Uber tahun atau periode 2018-2021 dan Dewan Pengawas. Berikut ini ada beberapa hal hasil pemeriksaan. Bagaimana nih? Mau saya tawarkan? Pertama, ini namanya juga tawarkan, boleh ditawar. Kepengurusan lama juga bisa sifatnya ditetapkan atau dilanjutkan atau tambal sulam. Tambal sulam itu sebagian ada yang diganti. Termasuk juga pengawas KPRW Ubernya. Itu juga bisa. Atau memang mau pemilihan secara voting, ya itu tapi lama. Ya, mengingat situasi dan kondisi sekarang begitu, mangga. Jadi silahkan untuk saran, pendapat atau bagaimana baiknya dari para anggota KPRI Uber. Dipersilakan. Opsi pertama, dilanjut langsung dilantik, kecuali kalau pengawas. Kalau pengawas mungkin kalau memang ada pergantian salah satunya, terus bagian itu juga nggak jadi masalah. Dengan catatan pengurus lama masih di sini semua tugasnya kan? Nah, itu dia masalahnya. Ya, ini saya tanyakan dulu supaya kalau pengurus itu minimal harus komunikasinya kan harus produktif ya, harus kondusif. Jadi harus mudah antara bendahara, sekretaris dan ketua itu harus Aksesnya mudah. ya itu mudah, meriah, tanpa biaya mahal gitu. Kalau seandainya salah satu pengurus yang 3 ini sudah di ujung kulon atau kidul atau lor kan perlu biaya yang jemput atau biaya menunggunya dan sebagainya. Atau ya silakan Pak. Saya punya usulan Pak, untuk mempercepat Usulan dari Bapak mantan pengawas, baik pengurus maupun pengawas kita pilih satu formatur, satu orang ya, satu orang yang untuk pengurus dan satu orang untuk pengawas. Dan nanti pengawas mencari calon partnernya dan pengurus juga calon partnernya untuk melengkapi baik itu di pengurusan maupun di kepengawasan. Bagaimana, setuju Bapak Ibu? Setuju. Kalau untuk ketua, begitu ya, boleh nggak dari luar Pak Yanto? Maksudnya kan kalau ketua boleh saja dari luar gitu. Tetapi misalkan kalau bendahara yang aksesnya dekat dengan kita gitu. Kalau ketua juga karena induknya itu juga di sini, nanti punten-puntennya juga ya kalau bapak kepalanya masih terbuka, urusannya Pak Koperasi misalnya, wah ini masih ada acara nggak bisa, itu juga bingung. Tapi kalau orang dalam mungkin bisik-bisik pun jadi, gitu sambil menyelapkan pertemuan bisa. Ini pertimbangan saya gitu. Justru tadi ketuanya di Cikotok nih, misalnya ditakdirkan tugas di Cirotan Cikotok, nunggunya lama, sedangkan ya silakan Pak. Pak, kembali ke ADART, semua anggota itu berhak untuk dipilih, tidak melihat apakah bertugas di mana atau di mana. Selama dia menjadi anggota koperasi maka punya hak untuk memilih dan dipilih. Satu
sini di tempat ini karena itu berhubungan dengan proses transaksi akad kredit dan sebagainya. Dan akhirnya setelah melalui pemungutan suara, terpilihlah 3 orang pengurus baru periode 2021-2023, yaitu Ketua Pak Sugeng Priyono, Sekretaris Bu En Rohaini, dan Bendahara Bu Hendarwati. Selamat buat pengurus KPRI Uber yang baru, selamat bekerja. Demikian laporan dari RAT KPRI Uber SMP 4 Rangkas Bitung. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.